Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baisuto Aji. NIM saya 10219171. Saya dari kelas SMC. Jadi ini tugas untuk memenuhi kewajiban dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi saya mengangkat kasus tentang fenomena meningkatnya investor pada masa pandemi. Nah, pada masa pandemi sekarang ini ternyata investor itu malah jumlahnya bertambah, dan bertambahnya itu sangat banyak sekali. Itu kenapa ya? Gini, saya mengambil dari bisnis.com Jakarta. Jumlah investor baru di pasar modal mengalami peningkatan sepanjang pandemi COVID-19. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan jumlah investor di pasar modal bertambah hingga 2,3 juta selama pandemi. Jadi jumlah investor pada saat itu yaitu 6,1 juta investor. Nah, 6,1 juta orang yang menjadi investor. Nah, bertambahnya 2 juta itu kan sangat banyak ya. Kenapa ya? Kenapa dengan investasi ya? Kenapa kok bisa jumlah investor pada masa saat pandemi, di mana keterbatasan kita bergerak itu malah banyak meningkat ya? Nah, apa sih sebenarnya investasi? Investasi adalah upaya menanam modal atau dana dengan harapan bisa mendapat keuntungan atau return di masa mendatang. Sedangkan menurut OJK, investasi yakni penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pegadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Jadi mudahnya itu kita menanam modal, mengasih modal kepada perusahaan biar modalnya dikembangkan. Nah, kita mendapatkan return dari perusahaan yang dia kerjakan ya. Contohnya ketika perusahaan mendapatkan hasil keuntungan yang banyak, kita mendapatkan dividen gitu. Dividen kan bagi untung seperti itu. Lanjut. Sebenarnya apa sih pasar modal? Kan tadi jumlah investor dalam pasar modal itu meningkat banyak ya. Apa sih pasar modal? Pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi mudahnya adalah pasar modal itu adalah tempat perdagangan efek, jual beli efek ya, di mana di setiap saat itu terjadi perdagangan efek. Nah, biasanya kalau kita menyebutnya di dalam Bursa Efek Indonesia gitu. Kemudian adapun produk pasar modal itu ada 3. Yang pertama saham, obligasi, reksadana. Nah, ketiga itu selalu dijual belikan pada Bursa Efek Indonesia. Nah, apa sih manfaat dari investasi? Kenapa banyak orang milenial, orang seperti kita ini malah menginvestasikan pada saat pandemi? Pandemi di mana ekonomi susah, kita gerak dibatasi, ada PPKM, ada PSBB dan lainnya. Kenapa kok malah kita berinvestasi? Ternyata itu generasi kita itu sudah melek akan finansial ya. Kita harus bersyukur bahwasanya generasi kita itu melek akan finansial. Manfaat yang pertama adalah financial freedom. Jadi berharap para generasi milenial itu mencapai financial freedom, suatu pencapaian ya, dimana ketika kita sudah tua kita mendapatkan passive income dari yang kita investasikan. Passive income-nya berupa dividen, berupa capital gains dan lain sebagainya. Yang kedua adalah terhindar dari inflasi. Ini jelas ya, dimana setiap tahun itu kan kita mengalami inflasi. Contohnya barang motor yang dulunya harganya 20 sekarang menjadi 12 juta. Itu kan sangat besar ya, 8 juta inflasi. Itu kan sangat kerasa. Sedangkan kalau kita investasikan uang
uang kita kan berkembang seiring perkembangan dari inflasi tersebut. Jadi ketika terkena inflasi, uang kita tidak terhindar dari sebuah inflasi. Yang kedua adalah manfaatnya menambah kekayaan. Kemudian keadaan darurat, maksudnya ketika di masa depan kita kan nggak tahu kita kenapa, ada apa ya. Nah, kita bisa menggunakan dana investasi tersebut. Kemudian apa sih dalam Islam, bolehkah kita berinvestasi? Nah, itu kan sebuah pertanyaan. Sebenarnya dalam Islam itu investasi itu kan disebut adalah sebuah muamalah ya. Muamalah itu sebuah kegiatan. Nah, kaidah usulnya adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dari muamalah adalah boleh. Nah, investasi itu sebuah muamalah, hukumnya boleh ya, boleh. Tapi ada syarat-syarat ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Nah, Fatwa nomor 40 tentang pasar modal, pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, itu ada pasal berbunyi pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, doror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Jadi selama tidak ada itu, kita boleh berinvestasi selama tidak ada spekulasi dan manipulasi dan yang disebutkan di bawah tersebut. Kalau investasi seperti investasi bodong itu kan mengandung horor ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus pelajari dulu tentang investasi. Nah, kemudian kan kita tadi sudah mengetahui bahwasanya pasar modal itu tempat jual beli efek ya. Nah, kita akan belajar. Lantas yang digunakan dalam pasar modal itu akadnya seperti apa? Jadi akad-akad yang digunakan dalam setiap penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia itu diatur oleh POJK. Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia menurut peraturan tersebut adalah akad ijarah, akad istisna, akad kafalah, akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad wakalah. Jadi semua itu menggunakan akad tersebut dalam pasar modal. Nah, ketika kita ingin berinvestasi, kita kan harus berprinsipkan dengan prinsip syariah ya. Nah, prinsip syariah itu menganjurkan kita untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatannya dengan prinsip syariah. Nah, apa sih ciri-ciri dari perusahaan yang menggunakan prinsip syariah? Itu di sini ada dijelaskan. Bahwasanya menggunakan business screening. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha perjudian dan risiko seterusnya. Jadi kalau kita berinvestasi kepada perusahaan yang melakukan perjudian, kita tidak boleh. Yang kedua adalah syariah screening, tidak melakukan transaksi bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. Nah, contohnya kita tidak boleh menginvestasikan uang kita kepada perusahaan yang menjual bir, menjual daging babi dan lainnya. Yang ketiga adalah financial screening. Financial screening adalah total utang berbasis bunga disbanding total aset lebih dari 45%. Kemudian pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Nah, itu adalah perbandingan dari emiten-emiten syariah. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan saran kepada teman-teman. Biasanya investasi adalah kegiatan yang sekarang itu sangat lumrah ya, sangat banyak. Nah, kita harus melek akan hal tersebut. Kita harus mempelajari, kita harus mempelajari dengan benar agar kita terhindar dari investasi bodong. Nah, sebenarnya investasi itu manfaatnya adalah besar. Itu bisa mendongkrak ekonomi dari sebuah negara. Jika semua penduduknya itu melakukan investasi, maka ekonomi negara otomatis meningkat. Nah, itu sudah pasti. Nah, maka dari itu kita harus
belajar lagi tentang investasi dan jangan takut untuk belajar. Saya pun melakukan investasi karena saya melihat-lihat di YouTube ya tentang investasi reksadana, dan akhirnya saya memutuskan untuk menginvestasikan uang saya kepada reksadana. Jadi seperti itu akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.